hanya sekedar connect VPN saja nggak cukup. Supaya di bawah VPN itu terkoneksi menjadi jaringan lokal, bisa sharing printer, sharing file dan sebagainya, maka di MikroTik harus kita setting routingnya. Ini yang disebut dengan static routing. Oke, cara setting static routingnya, pertama kita masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pemasangan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membangun VPN server menghubungkan dua router MikroTik, kemudian di bawahnya masing-masing ada jaringan lokal. Di mana jaringan lokal ini satu sama lain saling terkoneksi, ya. Sekaligus kita akan gabungkan dengan penerapan static routing dalam sebuah VPN. Ya, seperti apa tutorialnya? Yuk langsung kita ke pembahasan. Ya. Oke sobat, ini kira-kira topologinya seperti ini. Di sini ada dua router. Router satu sebagai VPN server, kemudian router yang keduanya VPN client, dan di sini ada kita ibaratkan sebagai IP public di Ethernet 1. Ya, kemudian juga sama IP public di Ethernet 1 untuk routernya. Dan ini yang masuk ke PC yang berada di router 1, dan satu lagi ini Ethernet 2 sama ya, kira-kira seperti ini topologinya. Nah, kita ingin menghubungkan PC yang satu di sini dengan PC yang di sini. Ini berada jaringan lokal, ini berada jaringan lokal, dan bagaimana keduanya bisa saling terkoneksi. Ya, itu kira-kira topologinya. Ya, yuk langsung kita ke tutorial. Oke, praktikum kali ini membuat VPN server dan client, dan sekaligus juga static routing nanti kita akan praktekkan. Kita butuh dua MikroTik seperti ini. Ya, ini dua MikroTik contohnya. Port satunya kita koneksikan ke internet, dan port yang keduanya juga kita koneksikan ke internet. Oke, untuk simulasinya ini kita pakai kabel ya, masing-masing kita hubungkan seperti ini. Oke, ini seperti ini ya. Ini berarti port satunya kita masukkan. Nanti disesuaikan dengan topologinya ya. Topologi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kemudian yang MikroTik yang kedua kita koneksikan juga sini. Oke. Jadi nanti seperti ini kira-kira ya. Tuh. Oke ya. Ini dua kabel yang menghubungkan MikroTik. Ya, seolah-olah ini adalah koneksi internetnya. Ya. Terus kemudian kita butuh dua kabel lagi. Kabel yang kita koneksikan ke dua PC. Ya, ini sebagai servernya kita koneksikan ke PC 1 dan kita masuk ke port yang kedua. Seperti ini. Port yang keduanya ya. Terus kemudian ini kita koneksikan ke PC. Oke, nanti kita akan ada PC dan kita record nanti di PC-nya. Kemudian kita butuh satu kabel lagi. Ini MikroTik yang kliennya. Kita koneksikan ke port yang kedua seperti ini, ya kan? Jadi kira-kira seperti ini. Ya. Satu menghubungkan antar MikroTik, terus kemudian yang satu lagi ke masing-masing PC. Nah, tujuan kita adalah bagaimana menghubungkan dua PC dari segmen yang berbeda di lokal yang berbeda, gitu ya. Nah, metode ini bisa kita gunakan dengan menggunakan VPN. Oke, VPN yang kali ini kita akan praktekkan itu PPTP, ya. Nah, banyak nanti ada OpenVPN dan sebagainya. Oke, langsung setelah topologinya kita buat, kita langsung masukkan ini ke ini buat servernya kita koneksikan ke PC sini. Nah, seperti itu. Kita nyalain dulu. Ya. Terus kemudian satu lagi yang ini kita masukkan ke PC yang ini. Cabut, kita masukkan sini. Ya, kita nyalain. Nah, ini ada dua PC yang akan kita hubungkan. Ya. Ini PC yang server, ini PC yang client. Maksudnya gini, ini PC yang terhubung ke MikroTik server, nanti jadi VPN servernya. Dan ini adalah PC yang nanti akan kita hubungkan ke MikroTik VPN client. Paham ya? Paham ya? Oke, setelah tadi topologinya di setting, kita langsung ke praktikumnya. Ya.
kita akan setting pertama VPN servernya, MikroTik yang pertama ya. Seperti biasa kita masuk ke Winbox, kemudian klik MAC address yang tampil di sini, klik connect seperti ini. Ini minta password, kita kasih aja 1 sampai 6. Sama ini juga sama, kita kasih aja 1 sampai 6 ya. Oke, klik change now. Oke, sudah diganti. Langkah pertama kita akan setting IP address yang mengarah ke internet. IP address yang mengarah ke internet itu menggunakan IP public static mestinya. Nah, dalam ini kita buatkan contoh sesuai dengan topologi yang tadi digambarkan. IP address kita tambahkan di sini. Kemudian kita ketik IP addressnya misal 10.10.1/24. Apply dan oke. Kemudian yang Ethernet yang kedua. Ethernet yang keduanya kita tambahkan yang mengarah ke PC. Misalkan 192.168.1/24. Kita pilih Ethernet 2. Apply oke. Nah, supaya nanti PC-nya dapat IP otomatis, maka kita setting DHCP server. Oke, masuk ke IP DHCP server. Kita tambahkan di sini DHCP setup dan kita pilih Ethernet 2. Next. Oke. Nah, kita tes apakah sudah dapat di PC-nya. Masuk ke CMD aja. Sini ya, CMD. Kemudian kita renew dulu. IP config renew. Nah, kita tunggu sampai dipastikan dia dapat IP-nya. Oke, sudah dapat ya. 88.254. Ini gateway-nya dan kita bisa ping ke gateway-nya 88.1. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini kita tutup dulu gitu. Kemudian langkah berikutnya kita akan aktifkan VPN apa? VPN server ya. VPN servernya kita aktifkan, caranya masuk ke menu PPP. Ini ada PPP. Ya, P3. Ya, PPP. Klik. Kemudian kita pilih PPTP server. Dan ini kita checklist enable-nya. Apply dan oke. Nah, sampai di sini VPN server dengan PPTP sudah aktif. Kita akan buat user yang bisa diakses oleh klien. Caranya masuk ke secret. Kemudian kita tambahkan di sini. Ya, ini nama VPN-nya. Ya, misalkan ya, ini MikroTik ya Bogor, misalkan ya, ini di Bogor. Nanti yang satunya di Jakarta gitu. Ya. MikroTik Bogor ini ya, apa namanya? Username-nya. MikroTik Bogor ya. Passwordnya kita masukkan ya. Passwordnya misalkan kita tambahkan passwordnya itu Bogor oke, misal ya, Bogor oke. Tadi ingat-ingat ya, ini jangan sampai lewat, nggak boleh pakai spasi ya. Ya, MikroTik Bogor, ininya passwordnya Bogor oke. Kemudian lokal addressnya kita tambahkan saja misalkan 20.20.20.1. Remote addressnya 20.20.20.2. Ya, apply dan oke. Ya. Sampai di sini VPN servernya udah selesai nih. Ya, udah selesai. Sekarang kita akan beralih ke komputer klien. Berarti di sini kan? Komputer kliennya berarti di sini. Jadi kita akan setting di PC yang kedua sebagai klien. Ya, setting MikroTik-nya MikroTik klien sesuai dengan topologi ya. Kita buka, pastikan di sini tampil seperti ini, tampil. Kemudian kita klik on, next. Seperti ini. Halo, gini ya. Nah, kemudian kita masukkan IP address. IP-nya karena ini kita lokal ya, tapi ini nanti kan pakai public. Public mah otomatis terkoneksi kan. Tapi ini ceritanya kita lagi pakai IP public. IP publicnya public statiknya sama. Oke, misalkan kita masukkan satu kelas 10.2/24. Yang server tadi kan berapa? 1 ya. Di Ethernet 1, apply, oke.
Nah, yang keduanya yang mengarah ke PC ini, ke klien 192.168.99.1/24 ya. Kemudian pilih Ethernet 2, apply, oke. Nah, pastikan ini juga dia ngasih DHCP biar nanti PC-nya dapat otomatis, ya kan? Caranya gimana? IP, DHCP share, DHCP setup, Ethernet 2 ya. Next. Nah, oke. Nah, kita coba masuk ke CMD di Windows. Sini. Kemudian kita renew dulu supaya dapat IP-nya. IP config release. Nah, IP config renew. Nah, kita tunggu. Oke, dapat ya. Nih, perhatikan sudah dapat nih. 192.168.99.1. Nah, sekarang kita akan koneksikan dari sini ke server. Caranya masuk ke menu interface. Menu apa? Interface. Kita tambahkan di sini. Cari yang PPTP client. Ini ya, PPTP client. Nah, ini misalkan kita masukkan connect ke Mikrotik atau kita buat aja Mikrotik Bogor gitu, Mikrotik Bogor. Bisa jadi ke misalkan di sini ke Mikrotik Bogor, nama interface-nya. Kemudian pada dial out, sini dial out-nya IP-nya ke berapa tadi di sana? 10.10.1. Username-nya tadi apa? Mikrotik Bogor. Passwordnya apa? Bogor, oke. Nah, kita klik apply dan oke. Kita link establish-nya nih. Ah, ini lagi establish. Apakah nanti dia connect? Ya. Oh, nggak bisa, nggak connect ini. Coba kita masukin. Oh, udah connect nih. Mikrotik Bogor, bener nggak tadi di server Mikrotik Bogor? Bogor, oke, gitu kan? Apply Mikrotik Bogor, Mikrotik Bogor, apply, oke. Nah, ini coba kita cek dulu address-nya. Belum dapat. Ini kita coba pastikan dulu nih. Ping 10.10.10.1. Nah, ini udah connect tuh. Berarti username-nya ada yang salah nih. Kenapa nggak connect ya? Nih, di sini ada yang salah. Di sini ada yang salah nih. Username-nya. Oke, kita ganti dulu deh username-nya, misalkan menggunakan kita ganti aja Bogor misalkan, Bogor. Passwordnya Bogor 123. Apply dan oke. Ya, ini contoh aja, nanti kalian bisa buat sendiri. Ini pastikan juga sudah enable ya. Dan coba kita masuk lagi ke sini. 10.10.10.1, username-nya Bogor gitu kan. Passwordnya berarti Bogor 123. Apply. Oke, connected, bener tadi, berarti username-nya salah. Ya kan? Nah, ini udah connected nih. Status connected ya. Oke. Ya. Ini kalau kita lihat IP address-nya dia akan tambah tuh. Akan tambah. Jadi kalau kita ping, ya ini ping sudah bisa ya. Ping ke 20.20.1. Nah, ini udah bisa. Nah, ini Mikrotik, antar Mikrotik sudah connect. Antar Mikrotik sudah connect. Nah, gimana caranya supaya PC ini dengan PC ini connect? Ini kan tadi IP-nya berapa? 88.254 tadi kan? Yang ini
99.254. Nah, kita coba ping aja. Ping 192 168 88.254 kan? Nggak connect dia. Destination unreachable. Gitu kan? Nah, sama di sini juga kalau kita ping ke mana? Sini. Di CMD-nya kan? CMD ping kemana berarti di sana? Ping 192 168 99.25 unreachable juga. Ya kan? Nah, artinya hanya sekedar connect VPN saja nggak cukup. Supaya di bawah VPN itu terkoneksi menjadi jaringan lokal, bisa sharing printer, sharing file dan sebagainya, maka di Mikrotik harus kita setting routingnya. Ini yang disebut dengan static routing. Oke, cara setting static routingnya, pertama kita masuk ke Mikrotik server lagi sini. Ini ya. Caranya kita masuk ke terminal. New terminal. Oh, biar lebih gampang langsung aja deh, nggak usah pakai terminal. Kita langsung masuk ke sini. IP route. Ya, kita masuk IP route. Kita tambahkan, kemudian kita masukkan destination address-nya sana. Destination address-nya 192 168 99 titik. Kita titik 0 aja per 24. Artinya kalau 0 itu berarti semua. Ya kan? Semua IP dengan segmen 192 168 99 gitu ya. Kemudian gateway-nya dia mengarah ke gateway mana ke sini? Dari sini supaya bisa connect ke sana, gateway-nya berapa di sana? Mengarah ke mana? 10 10 10 titik 2 apa titik 1? Titik 1 apa titik 2? Titik 2 apa titik 1? Kan logikanya gini. Ini oke, kita coba aja ya. Ya, misalkan kita titik 1 ya. Oke, titik 1. Nah, apakah kita di apply bisa? Unreachable. Ya. Titik 2 apply reachable. Kenapa coba titik 2? Karena jaringan 192.168 itu berada di Mikrotik yang klien. Gitu ya. Mikrotik yang klien. Gitu. Paham? Sedangkan Mikrotik klien IP-nya melewati jalur 10 titik berapa? 2 ya. Tuh, oke ya. Nah, sekarang kita akan coba tes ping dari sini ya. Ini minta login tadi, passwordnya diganti kan. Oke, kita coba tes ping 192 168 99.254. Bisa nggak? Bisa ya. Sekarang kita coba dari sini dulu deh, ya, dari sini nih. Dari sini, itu kan tadi udah RTO. Sebenarnya harusnya udah bisa RTO tuh, ya. Ini kita coba tes di sini. IP route ya. IP route kita tambahkan. Yang di sana berapa destination-nya? 192 168 88.0 per 24 ya. Kemudian melewati gateway berapa? Untuk bisa ke sana? 10 terus berapa? Untuk bisa ke sana 10.1 ya. Kita coba tes apply reachable ya. Oke. Ya, kalau kita ping dari sini harusnya bisa 88.254. Bisa kan ya? Ya. Sebenarnya seharusnya di sini juga bisa. Kita coba saja. Ping 192 168 berapa tadi? 88.254. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa ya? Ya, ini buktinya bisa. Kalau misalkan ini kita tutup, bisa nggak? Kita disable nih route-nya tadi. Route-nya ini kan? Ya, route-nya yang ini nih. Kalau kita matiin dulu, kira-kira bisa nggak? Buktikan ya.
Destination unreachable. Kalau kita aktifkan di sini seharusnya bisa dia. Bisa kan? Ya. Padahal nggak ada hubungannya antara komputer ini dengan komputer itu. Masing-masing connect ke mikrotik yang berbeda. Gitu ya. Nah, sama juga kalau misalkan ini skupnya jauh, ada satu di Bogor, satu di Jakarta gitu. Ya kan? Nah, ini namanya VPN. Jadi ini VPN client, ini VPN server. Jadi antar komputer bisa saling terkoneksi walaupun berbeda jaringan. Ya, walaupun berbeda jaringan, walaupun berbeda segmen. Tapi dia sama-sama berada di jaringan lokal secara virtual, gitu ya. Kalau di sini bisa, ya mestinya di sini juga bisa gitu. Kalau kita coba cek lagi ya. 99.254. Bisa kan ya? Bisa ya? Tadi pertama kenapa masih RTO? Sisi kliennya belum di setting. Jadi keduanya masih di setting yang akhirnya satu sama lain saling terkoneksi. Ya. Seperti itu pembelajaran VPN. Gampang banget kan? Gampang nggak? Iya, gampang banget. Ya kan? Ya. Ya, tinggal dipraktekkan gitu. Oke, segitu dulu Sobat Jarkom. Kali ini buat videonya sambil ngajar nih sama anak-anak ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.